Terima kasih Mas Winarta sudah menyampaikan tadi apa pentingnya di kabupaten itu disusun rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebetulnya harapannya tidak hanya tujuan 4 saja, tetapi bagi hari ini kita khusus diskusi tentang tujuan 4. Tapi harapannya tentunya semua tujuan yang ada di dalam SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini bisa memiliki perspektif disabilitas. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Eko Suhargono, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman untuk menyampaikan paparannya. Kami sharekan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hari ini sebenarnya yang mau paparan Pak Haji Sri Purnomo, tetapi karena Bupati ada kegiatan lain memberikan mandat kepada saya, Kepala Dinas Sosial, untuk menyampaikan apa yang telah dilaksanakan dan akan dikembangkan sesuai dengan tujuan RAD SDGs ke depan di Kabupaten Sleman. Lanjut. Ini kami menyadari bahwa disabilitas adalah warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2006 tentang penyandang disabilitas bab 1 pasal 1 itu. Dari itu maka tadi sudah diuraikan oleh Mas Win, kita sesuai dengan kebijakan nasional maupun kebijakan provinsi juga berusaha untuk secara perlahan pasti untuk bisa memenuhi apa yang diperlukan oleh warga masyarakat kami si penyandang disabilitas ini. Itu yang pertama. Slide lanjut. Belum, di atasnya dulu ya. Ya, itu dulu ya. Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa ada penyandang disabilitas fisik, ada penyandang intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang sensorik, penyandang disabilitas di. Nah, untuk yang fisik ini pemerintah daerah Sleman itu berusaha untuk bisa bagaimana membuat masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan, baik itu pelayanan rumah sakitnya atau pelayanan pendidikannya itu jelas. Kami ada dua yang jelas. Kalau memang dia itu disabilitas, jelas kita akan memasukkan kalau kesehatan di KIS APBD, kalau belum masuk KIS APBN. Karena kan di situ kalau keluarganya masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, maka akan masuk ke KIS APBN. Tapi kalau belum, itu bisa masuk ke KIS APBD. Itu yang pertama. Lalu untuk memenuhi bantuannya, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Perbup tentang jaring pengaman sosial ini juga sudah menyiapkan bantuan-bantuan dasar yang bisa untuk dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas, seperti untuk kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, juga sampai dengan alat untuk
dengar dan lain sebagainya itu kita juga untuk menyiapkan. Nah, itu bisa diakses di sosial melalui yang disebut dengan GPS. Apalagi yang ODGJ, ini pemerintah Kabupaten Sleman untuk perawatan awal dan selanjutnya sudah ada MOU atau kerjasama baik dengan Rumah Sakit Gracia maupun balai-balai milik provinsi. Jadi yang sampai ada yang kami itu perawatnya sampai ada yang 30 tahun, 25 tahun ada gitu. Itu sudah kita lakukan. Jadi itu sekarang saya kira Kabupaten Sleman itu memang pelan tetapi terus meningkatkan RAD-nya dalam rangka untuk memberikan akses kepada masyarakat penyandang disabilitas, terutama juga pendidikan. Walaupun dia itu terpaksanya tidak ada di Sleman, lembaga pendidikan itu, tetapi dia membutuhkan akses bantuan melalui GPS akan dibantu. Namun ya tadi pemerintah juga sesuai dengan kemampuan daerah, kalau untuk pendidikan banyak dia akan kita bantu. Kalau itu untuk sekolah dasar sampai dengan SLTA itu maksimal 5 juta per tahun. Tetapi kalau masyarakat itu disabilitas tetapi miskin dan dia bisa masuk ke dalam dengan juga dia IP-nya bagus, bisa kita beri bantuan SPP per semester itu maksimal 7,5 juta. Pak Bupati sudah tidak ada warga Sleman yang tidak bisa mengakses pendidikan. Nah, namun untuk yang lainnya seperti penyandang mental ini jelas kita sudah kerjasama. Sensorik jelas kita juga sudah memberikan akses, umpamanya bagaimana yang tunarungu bisa diakseskan melalui Paskes untuk mendapatkan alat. Nanti kita belikan gitu. Tetapi ada juga maksimalnya kalau alat-alat itu 3,5 juta. Tetapi kalau lebih dan dia masih usia pendidikan, kita bisa mengakseskan ke Babel Damkesos DIY. Kami sudah menandatangani sebuah surat perjanjian kerjasamanya. Nah, yang ini penyandang disabilitas ganda atau multi ini memang kami biasanya jaringannya terputus ya Pak Eko. Pak Eko. Termute Pak Eko dan suaranya termute. Untuk ya terus lanjut data. Yeah. Itu untuk sampai akhir tahun 2019 menurut data yang dilakukan oleh teman-teman petugas kami baik BKSPD maupun juga masukan dari desa. Sementara ini tahun 2019 yang kita usahakan sampai akhir tahun kemarin, dan ini tahun 2020 kita juga terus menerjunkan teman-teman, tapi datanya belum semua valid. Yang CP atau cerebral palsy ini 17, yang fisik 4.057, fisik dan mental 417, ganda 224, tunagrahita 25, mental retardasi ini 1.551, orang dengan gangguan jiwa ini 503, tunarungu dan bicara 190, tunadaksa 1.108, tunanetra 446, tunarungu 320, tunawicara 245, total
Ini yang kami peroleh sampai akhir tahun 2019 ini 9.103. Ini terdiri dari laki-laki 4.907 dan yang perempuan 4.196. Ini yang ada di kami. Masalah sekarang lanjut. Ya, mari lanjut ya. Untuk masyarakat inklusi ini mengajak kami bersiap untuk berbagai perkembangan. Ini kami pemerintah Kabupaten Sleman sangat terbuka. Jadi mari kita sama-sama untuk saling keterbukaan sehingga jangan lagi ada masyarakat yang merasa bahwa kalau punya keluarga yang disabilitas lalu itu merasa malu dan lain sebagainya. Jadi secara inklusi terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal beraktivitas dalam keluarga, sekolah atau masyarakat merasa aman dan nyaman. Ini terus kita upayakan. Jadi di Sleman itu Pak Bupati sudah meminta kepada semua OPD, instansi-instansi vertikal maupun lembaga-lembaga masyarakat untuk bisa membantu, baik itu bagaimana di dalam mendapatkan akses maupun mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bisa akses untuk menambah meningkatkan kemampuan para penyandang disabilitas. Terus ya itu. Nah, ya ini kalau seperti ini jelas kami juga sudah mencoba sama-sama semua SKPD oleh di dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016 sampai 2021 itu Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada semua SKPD untuk Sleman peduli inklusif. Itu sudah dilakukan. Ya memang kalau harus memenuhi 17 tadi, ya kita memang pelan-pelan. Nah, paling tidak ke depan beban yang diperintahkan oleh Pak Bupati di Sleman adalah berkaitan dengan data. Maka saat ini Dinas Sosial itu diberi beban tugas tentang bagaimana mendapatkan data yang valid dan benar. Nah, ini yang perlu nanti mendapatkan dukungan dari semua pihak sehingga dalam rangka untuk memenuhi RAD SDGs itu bisa terpenuhi dengan baik. Ini yang memang kami diberi beban tugas yang tahun 2021 itu dengan sekaligus juga pemutakhiran data DTKS, sekaligus pemutakhiran data disabilitas. Hingga nanti kami akan mengorek sedalam-dalamnya tentang apa yang dia ada yang di dalam keluarganya itu seperti mohon maaf seperti disabilitas berat itu karena apanya dan lain sebagainya, termasuk kita di Sleman ini sekarang sudah dengan akan dalam rangka peningkatan gizi keluarga untuk nanti jangan sampai terjadi stunting dan lain sebagainya. Ini menjadi tugas kami di dalam menyiapkan ke depan untuk warga Sleman. Jadi dari awal itu harapannya Pak Bupati, sejak
ibunya hamil itu sudah diketahui gizinya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga nanti diharapkan tidak terjadi banyaknya stunting dan lain sebagainya. Terus ya ini, jadi kami juga melalui dinas sosial ini memfasilitasi PPDI baik yang ada di kabupaten, kecamatan dalam pelibatan di kebijakan. Jelas kami siap untuk memfasilitasinya. Kami juga terus menjalin kerjasama dengan sering ada baik Sigap, Cikal, ILAI dan lain sebagainya. Jadi kami terbuka. Pak Bupati sudah menghendaki pokoknya untuk berkaitan dengan disabilitas, dinas sosial harus siap untuk membuat jejaring agar data maupun kondisi yang ada disabilitas itu bisa terdata dengan baik. Nah, di kami memang tadi sudah saya sampaikan, Pak Bupati sudah juga memerintahkan kepada kami untuk pengaman sosial khusus disabilitas. Jadi sekarang itu di Sleman apabila memang dia membutuhkan kebutuhan dasar dalam rangka untuk penyandang disabilitas, melalui JPS itu tidak usah H+2. Jadi hari ini dibutuhkan paling dalam hitungan hari waktu, karena harus dikoordinasikan dulu dengan fasilitas penyediaannya atau paskesnya atau seperti apa, sehingga kebutuhan dasarnya itu bisa terpenuhi seperti dengan jagung, dengan pemilik produk seperti untuk penyandang tuli dan lain sebagainya, itu kan dengan vaskes dokternya, sehingga alat yang diberikan itu tidak mubazir. Jadi untuk bisa siap untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu Fasos dan Fasum ramah disabilitas, pelan-pelan Kabupaten Sleman juga terus berupaya untuk menyiapkan Fasos dan Fasum ramah disabilitas. Seperti saat ini, kalau teman-teman atau para pengikut daring ini atau Zoom meeting ini bisa, salah satunya yang juga diusahakan yaitu taman untuk jogging di masyarakat, yaitu di sekitaran lapangan Pemda itu jalannya juga sudah disiapkan untuk juga memenuhi disabilitas. Jadi itu. Di samping itu melalui dinas sosial maupun melalui kecamatan, kita juga mencoba terus untuk sesuai dengan peminatannya pelatihan skill keterampilan bagi penyandang disabilitas. Jadi sering kita melakukan pelatihan kemarin, karena dia pengennya Pranoto Coro, ya kita siapkan untuk pelatihan Pranoto Coro. Lalu ada yang pengennya kuliner, kita siapkan kuliner. Yang bisa bengkel, kemarin juga kita linkkan dengan di BLK itu. Jadi belum yang di kecamatan juga tetapi memang sekarang pemerintah Kabupaten Sleman di dalam memberikan pelatihan keterampilan ini sesuai dengan peminatan. Jadi kalau dia minat di mana, kita linkkan. Lalu pendampingan sampai dia bisa mandiri, artinya kalau perlu dimagangkan ya dimagangkan dulu. Kalau perlu nanti pendampingan untuk umpamanya yang kuliner, penjualannya juga kita akseskan dengan sekarang ada fasilitas, yaitu program yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Perindustrian untuk
bisa dia akses jual online itu. Jadi seperti itu kita siapkan, lalu kita linknya kita fasilitasi sehingga mereka bisa mengakses itu. Kalau jaminan kesehatan untuk disabilitas ini ada jam khususnya juga. Tadi sudah saya sampaikan, kalau itu nanti pembiayaannya lebih dari 5 juta, memang kita akan koordinasikan dengan Bapak jam kesehatan. Tetapi kalau masih sekitaran 5 juta, kalau memang dia belum punya KIS atau BPJS Kesehatan, kita bisa linkkan dengan BPS-nya. Lalu di puskesmas kita sudah mohon kepada Dinas Kesehatan disediakan fisioterapi bagi disabilitas. Jadi kita memang sudah mencoba pemerintah Kabupaten Sleman untuk bagaimana bisa memfasilitasinya. Lalu juga pemerintah Kabupaten Sleman ini memberikan formasi, kalau ada formasi CPNS itu 1%. Itu diutamakan bagi penyandang disabilitas. Seperti penerimaan tahun 2019 yang baru diselesai tahun 2020 dan akan diangkat di tahun 2021 besok, itu pemerintah Kabupaten Sleman juga menerima dari yang disabilitas. Jadi formasi itu memang juga disediakan, hanya memang tidak bisa lepas dari jenis pendidikan maupun keterampilan yang harus dimiliki. Nah, ini yang nantinya kepada para penyandang disabilitas itu untuk kita siapkan di dalam rangka mengakses kesempatan untuk mendapatkan pelayanan, termasuk juga dengan para pengusaha maupun lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja SDM. Itu kami sudah menyampaikan kepada Disnaker, tolong kalau ada lembaga atau perusahaan yang membutuhkan SDM, tolong juga diberi akses kepada penyandang disabilitas. Ini kami sudah meminta kepada linknya dengan Disnaker, yaitu di program pasar kerja itu untuk menerima di teman-teman disabilitas sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang dia miliki, yang dibutuhkan di dalam kebutuhan SDM itu. Nah, ini masalah pendidikan, ini tadi sudah kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Pak Bupati itu mengharapkan jadi warga masyarakat Sleman untuk minimal itu lulus SLTA, pendidikan 12 tahun. Nah, ini maka untuk mengakses kebutuhan masyarakat yang memang disabilitas, Bupati sudah memerintahkan kepada kami, Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan, memberikan akses. Kalau memang dia tidak mempunyai pembiayaan untuk itu, diberikan bantuan kepada mereka agar bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi Pak Bupati sudah memerintahkan kepada Dinas Sosial maupun OPD-OPD yang lain untuk menyiapkan itu. Jadi termasuk tadi itu pelatihannya. Jadi tidak hanya pelatihan yang sekedar hanya pelatihan, tetapi sudah diharapkan bisa sampai paripurna. Jadi kalau kemarin ada yang latihan pranoto dasar, besok ada pelatihan pranoto coro untuk kan. Ya kemungkinan kalau dia itu sekarang baru bisa berbahasa Jawa, besok bisa berbahasa Inggris, sehingga kan bisa saja yang punya gawe itu ternyata warga masyarakat di luar
orang Indonesia atau orang Indonesia tetapi punya menantu, punya besan orang dari luar sehingga bisa berbahasa Inggris dan mungkin juga nanti bisa aja berbahasa Cina. Itu Konghucu, bahasa Cina dan lain sebagainya. Itu yang memang Pak Bupati sudah mengendaki kalau pelatihan berdasarkan peminatan dan nanti terus dibimbing sampai dia bisa ya ini. Sehingga kalau pendidikan harapannya tetap terus. Kalau yang di Kabupaten Sleman itu kalau SD sampai SMP memang ada di wilayah ranahnya kabupaten, tetapi nanti kalau sudah SLTA, pemerintah Kabupaten Sleman tetap memfasilitasi. Ada fasilitas yang bisa diberikan kepada mereka. Jadi saya sudah sampaikan, memang dia kurang bisa bayar sekolah, pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan. Nah, ini yang saat ini bisa dilihat indikator peningkatan kualitas pendidikan APK maupun APM. Jadi yang APK memang sudah kelihatan meningkat karena memang capaiannya itu juga sudah cukup tinggi, hanya ya sekitar berapa yang belum, itulah ini yang harus kita dorong terus. Bisa dilihat angka-angkanya itu, saya sampaikan, sudah bisa dilihat capaian-capaiannya, sehingga ke depan Pak Bupati mengharapkan capaian itu bisa lebih meningkat. Lebih meningkat walaupun di masa daring ini, di masa pandemi ini, sehingga dengan dibuat akses kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan. Jadi mereka jangan, terutama orang tuanya, jangan rasa merendah diri kalau keluarganya ada yang disabilitas, itu tidak perlu. Tapi bagaimana dia bisa mengakses itu dengan sangat terbuka di Sleman. Jadi melalui jaring yang ada di Sleman itu bisa dibuka. Jadi Sleman sudah membuat beberapa link jaringan, baik itu Lapor Sleman, SES, di Dinas Sosial juga terbuka, itu akses juga, di Dinas Pendidikan juga, di Bapeda juga iya, di Dinas Kesehatan juga ada, sehingga tidak ada lagi lalu kesulitan. Nah ini harapannya Pak Bupati, masyarakat Sleman itu terbuka, tidak usah merasa wah minder kalau anak saya enggak. Ya, tidak ada orang yang pengen sebetulnya punya akses bahwa mereka punya anak disabilitas, itu harapannya tidak ada, tetapi memang Tuhan Allah menghendaki seperti itu, ya harus diterima, tetapi bagaimana mereka nanti. Nah, permasalahan dan isu strategis ini memang kalau sekolah luar biasa itu menjadi kewenangannya provinsi, tetapi Kabupaten Sleman juga tidak lepas begitu saja. Ada bantuan juga kepada penyandang disabilitas untuk bagaimana dia bisa berakses sekolah di SLB yang ada di Kabupaten Sleman maupun yang di luar Kabupaten Sleman. Lalu ya ini yang masih kurang, itu ya memang sarana prasarana, terutama guru atau fisik dalam mendukung fungsi. Tetapi ke depan pelan-pelan ini Pak Bupati sudah meminta kepada semua OPD untuk bisa menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan di dalam mendukung inklusi itu. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, sikap orang tua. Sikap orang tua harapannya terbuka untuk dapat artinya dengan keterbukaan itu bagaimana pemerintah daerah dalam rangka untuk memfasilitasi bagi penyandang disabilitas. Nah, ini untuk responsif ini memang kami terus mendorong baik kepada masyarakat perorangan
maupun lembaga-lembaga agar responsif terhadap keaktifan kelompok rentan dalam permohonan kebijakan. Ini memang kami mohon terus ada sinergi terhadap nantinya perumusan kebijakan, sehingga kami menerima setiap masukan, setiap mungkin gagasan dari teman-teman untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, terutama juga kepada disabilitas. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi penanganan pengarusutamaan gender. Ini yang selalu Pak Bupati mengharapkan kepada masyarakat, kepada aparat, dan kepada siapapun untuk ini, koordinasi penanganan gender ini. Itu kerjasama dengan LSM dan dunia usaha ini jelas terus oleh Pak Bupati melalui lembaga CSR maupun LSM yang bergerak di dunia usaha maupun bergerak di sosial, harapannya bisa mendukung dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan daripada teman penyandang disabilitas. Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender ini terus dari tahun ke tahun ditingkatkan. Jadi sesuai dengan kemampuan daerah ini terus. Nah, ini permasalahan memang tadi juga seperti Mas Winda sampaikan, itu penggunaan sekolah inklusi ini terus diupayakan. Belum ada aturan per undang-undang daerah berikan minimal tenaga kerja difabel di perusahaan Menaker 10%. Ya, ini nanti memang pelan-pelan akan dicoba di dalam kita mengajukan kepada pemerintah bagaimana, tetapi himbauan itu terus kita lakukan terus-menerus kepada perusahaan untuk bisa menerima karyawannya itu minimal 10% dari tenaga kerja yang dibutuhkan itu untuk disabilitas. Pelibatan peran swasta terhadap kelompok rentan belum optimal. Ya, ini kita rasakan betul pemerintah pusat itu pengennya banyak peran-peran swasta di dalam pemenuhan terhadap kelompok rentan. Bangunan lama gedung pemerintah belum ramah difabel. Nah, ini yang juga perlu terus diusahakan. Memang pemerintah Kabupaten Sleman secara berkelanjutan pelan-pelan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Seperti sekarang umpamanya di gedung bupati yang baru itu ada tempat yang kalau menara istilahnya itu sudah diharapkan bisa juga untuk ramah difabel. Jadi ada jalan melingkarnya itu yang juga ramah disabilitas. Masih banyaknya anak putus sekolah ini, maka pemerintah Kabupaten Sleman sekarang sudah mencoba mulai dengan bagaimana untuk mengatasi anak putus sekolah itu. Nanti yang masih bisa masuk pendidikan akan diusahakan tetap masuk pendidikan, tetapi yang memang sudah dia tidak mau masuk pendidikan itu akan dicoba sesuai dengan peminatannya untuk mendapatkan keterampilan agar mereka nanti ke depan sesuai dengan keahliannya itu bisa hidup dengan layak, bisa mandiri, termasuk tadi saya sampaikan yaitu kepada saudara-saudara kita disabilitas. Sikap inklusif sebagian besar masyarakat belum optimal ya ini memang kami yang diberi beban tugas ini, Pak Bupati mengharapkan melalui dinas sosial terus adanya sosialisasi, adanya penerangan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka
bisa bersikap yang optimal terhadap inklusif ini, sehingga nanti mungkin di mana saja sudah tersedia itu. Sebelumnya kembali lagi ke yang naik coba sebelum itu. Nah, ini solusinya, ini Pak Bupati juga sudah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan untuk pelatihan guru penanganan siswa disabilitas. Perlu penetapan peraturan yang minimal 1 persen per ekor. Nah, ini masih dalam penjajakan, penggodokan, baik itu melalui kajian akademis, ini terus dilakukan sehingga nanti di dalam pembuat peraturan bupati ini, pihak swasta itu sudah bisa menerima apa yang jadi kita sinergikan dulu kepada semua pihak untuk bisa nanti mereka menerima atas peraturan bupati ini. Jadi, lalu pembentukan forum tanggung jawab sosial perusahaan ini sudah, yaitu yang di sekretariatnya ada di Bapeda, ini jelas dengan forum CSR-nya itu sudah usahakan terus-menerus kepada semua perusahaan untuk ada CSR yang juga link dengan permasalahan disabilitas. Penganggaran pada pemeliharaan gedung ini yang dimulai terus untuk nanti memfasilitasi sudah kita mulai terus-menerus ini. Lalu pendataan anak putus sekolah tadi sudah saya sampaikan, lalu nanti bagaimana lanjutannya untuk dia bisa mendapatkan akses baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sosialisasi masif terkait masyarakat inklusif ini terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui semua OPD yang ada di Kabupaten Sleman. Pendorongnya, silahkan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan tadi kami mohonkan. Lalu pemenuhan pelayanan kelompok rentan diamanatkan dalam PP Peraturan Menteri tentang SPM, standar pelayanan minimal. Nah, ini pemerintah Kabupaten Sleman secara terus berkelanjutan untuk bisa memenuhi SPM. Koordinasi penanganan masalah gender ini terus dilakukan. Terus kerjasama dengan LSM dan dunia usaha jelas ini terus kita lakukan terus-menerus. Yang selanjutnya penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender ini terus juga diharapkan semua OPD menganggarkan sampai di situ. Lalu permasalahan dan solusi itu tadi sudah. Lalu program ini tadi saya sudah sampaikan, jadi melalui dinas sosial itu juga sudah dilakukan pelatihan-pelatihan untuk bisa mereka lepas dari ketergantungan sehingga masyarakat bisa walaupun disabilitas bisa mempunyai aktivitas yang produktif. Jadi terus kita lakukan melalui penjaringan peminatan. Jadi mereka minatnya seperti apa, nanti kita coba kita linkkan untuk mendapatkan pelatihan. Lalu setiap mendapatkan pelatihan, mereka mendapatkan fasilitas peralatan pendukungnya. Ini yang terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Para penyandang fisik sensorik diberikan bantuan alat seperti bak, kursi roda, alat bantu, dengar, kaki palsu maupun brace. Ini untuk sementara karena kemampuan anggaran pemerintah daerah. Nah, ini terutama kakak miskin dan ini diusahakan bisa kita fasilitasi.
bagaimana dia itu masuk KK miskin maupun rentan miskin? Itu ada dua mekanisme. Mekanisme pertama melalui validasi dan verifikasi data DTKS, yang kedua melalui MPM, mekanisme pemutakhiran mandirinya kepada masyarakat yang memang belum mendapatkan akses di DTKS, lalu dia bisa mengakses pelayanan melalui link kanal tadi, sehingga nanti lalu ada petugas kami yang akan melakukan yang namanya LASAMBA, layanan sambang warga, untuk mengakses apakah dia itu sudah mendapatkan dan permasalahan apa yang dihadapi, itu nanti kita MPM dengan mekanisme pemutakhiran data mandiri. Tugas kami layanan sambang warga akan menyasar sampai di wilayah. Sekarang yang sudah juga dilakukan di dinas sosial itu ada program bantuan kepada penyandang disabilitas berat, itu besarannya yaitu 300.000 per bulan. Dan juga untuk membiayai juga BPJS yang non mandiri. Ini nanti bagaimana ke depan ya, pendampingan dan sosialisasi bagi orang tua wali penyandang untuk dapat merawat dengan baik dengan melibatkan dinas kesehatan. Ini terus kita lakukan terus menerus. Lanjut. Selanjutnya konvensi, ya mengingat konvensi ini jelas kita akan mencoba terus dengan semua stakeholder maupun dengan pihak teman-teman legislatif untuk dapat memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas. Ini jelas pelan-pelan kita terus meningkat. Seperti bagaimana mereka sebanyak 9.000 lebih yang sudah terdata itu ke depan bisa mendapatkan akses dalam rangka kebutuhan disabilitas itu. Ini Pak Bupati sudah menekankan kepada kami untuk betul-betul didata secara valid bagi penyandang disabilitas itu. Jadi ini yang akan dilakukan dengan berkunjung ke tempat masing-masing sesuai dengan namanya. Jadi by name by address. Ini yang terus akan kita lakukan ke depan. Bagaimana disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek dalam pembangunan saya maupun sebagai, nah ini yang perlu kita dorong terus menerus kepada mereka sehingga nantinya memang para penyandang disabilitas ini merupakan bagian dari pembangunan nasional, termasuk pembangunan di daerah ini. Sekarang sudah banyak juga kita libatkan yang mempunyai kemampuan, umpamanya teknokrat walaupun disabilitas, banyak juga yang sudah bisa masuk ke lembaga-lembaga yang bisa diakses oleh mereka, seperti dia kemampuan intelijensinya tinggi, bisa sekolah arsitektur, ya tidak ada permasalahan, dia bisa, termasuk yang lainnya. Ketergantungan terhadap segera dihilangkan, ya ini yang perlu kita dorong terus kepada masyarakat. Jadi masyarakat jangan merasa bahwa disabilitas itu merupakan masyarakat kelas 2, tidak, semua sama. Maka melalui forum ini kami mohon kepada keluarga jangan merasa minder, jangan merasa bahwa kalau punya keluarga disabilitas itu aib, bukan. Tetapi mari kalau memang mempunyai keluarga disabilitas, tolong keterbukaan kepada pemerintah, terutama pemerintah kebersamaan, untuk bisa kita akses nanti ke depan apa yang perlu mendapatkan fasilitasi yang perlu diperlukan oleh
ini kalau keragaman kehidupan manusia ciptaan Tuhan, ya jelas itu jelas tadi sudah saya sampaikan. Jadi tidak ada yang ingin sebetulnya dalam satu keluarga itu punya penyandang disabilitas, tetapi memang Allah Tuhan menghendaki seperti itu. Mari kita terima, tetapi jangan merasa malu, jangan merasa minder, tetapi bagaimana disabilitas ini bisa kita upayakan lebih meningkat. Terus